الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري والمسلم صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini masih kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di mana Allah memberikan kepada kita kenikmatan, salah satunya nikmat iman dan Islam. Anggo indah harani iman, para sahabat semua, kita tidak bisa hadir di tempat majelis ini. Majelis idokon Nabi kita. Kalak-kalak nama iman doa yauma bisa kita hadir di tempat yang mulia ini, terutama tempat majelis. Sehingga Rasulullah menjelaskan dalam hadis dalam kitab Wadun Nasihin bahwa yang berbunyi, barang siapa yang menghadiri majelis karena keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan melindunginya dan para malaikat akan berdoanya. Pada harapta para sahabat semua untuk mengharapkan keimanan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Isi halang amal syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, nilaian Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat, terutama nikmat keimanan yakin, baru kesehatan, baru keberkahan umur, maka kata Allah jelas janjinya saya akan tambah lebih banyak lagi. Tayon dokon Nabi dokon Allah depitu hita, barang siapa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Isi halak inna bersyukur nikmat ilahi tuali, maka apa janji Allah kepada kita? Inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya ajab Allah yang sangat tinggi. Mada halak nama bersyukur menjadi Allah Subhanahu wa taala. Boype nikmat kecil tetap kita syukuri. Boynen Allah tuhita musibah tetap kita syukuri. Karena ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Arana nagohokan dohon para sahabat semua lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin udokon sobat upaya. Contoh nagohokan doa ya umat madung lehen Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Lupa yang mengucapkan kalimat tahmid yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Arana majelis idokon Allah bahwa kalimat alhamdulillah adalah zikir yang sangat paling tua. Dalilnya ada sebagaimana di kisah para sahabat, yaitu ketika Nabi Adam diciptakan alaihissalam, sebelum diciptakan Nabi Adam sudah Allah berikan ruh kepada Nabi Adam, yaitu ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam belum sadar, maka para malaikat akan meniupkan ruh kepada Nabi Adam sehingga Nabi Adam sadar. Maka apa yang pertama diucapkan Nabi Adam alaihissalam yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ope tapabahat mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana selalu kita harapkan syafaat ataupun pertolongan ketika di yaumul qiyamah. Ope ipabahak mahidang salawat Nabi
supaya nanti di yaumul qiyamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggota kaji-kaji salawaton satap bidang na pahalon. Karena hidupkan ulama tado Al-Habib Umar bin Hafiz bahwa orang yang selalu mengucapkan sholawat setiap hari, setiap pagi, maka Allah mudahkan segala urusannya dunia maupun akhirat. Bahkan Syekh Abu Qadir Al-Zailani mengatakan di dalam kitab Inatul Talibin yang dimana dijelaskan bahwa orang yang memperbanyak sholawat, orang yang selalu menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi barang siapa orang yang bersolawat tapi dia mendengarkan dan dia mengucapkan dan dia membalaskan, maka ope dipermudahkan ma ajab kuburna. Makanya solawat do nama lehen pertolongan kita tukinai di yaumul kiamat kala nantinya. Maka kita bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat atau pertolongan ketika di yaumul kiamat. Amin udukun semuanya awang. Harana hidupun Nabi itu hita. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mendapat syafaat atau pertolongan ketika di yaumul kiamat. Kita lihat mulai sejarah Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Ibrahim sampai seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sada maido Nabi sama ngarahin sholawat kepada umatnya, yaitu Nabi kita yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini adapun yang saya sampaikan, adapun temanya yang berjudul tentang keistimewaan puasa dan sholat. Semendia hidupkan Allah di dalam Al-Quran bahwa di bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bahkan bulan ini adalah bulan maghfirah ataupun bulan ampunan. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Amben udokun sumuni ayahuma, bahwa di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Majelas lagi dukun Allah dalam Al-Quran bahwa di bulan Ramadan ini adalah bagi orang-orang yang beriman. Halak nama iman do bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Anggo indah harani iman nanggi bisa ia mengerjakan puasa dan sholat. Harani iman do mana makana keistimewaan na puasa oleh Allah tuwita iman. Dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, yaitu orang-orang yang beriman. Nagi halak nama iman. Buat Islamnya, buat nama imannya, nagi bisa ia mengamalkan puasa ataupun melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa masih banyak menjelaskan tentang keistimewaan di bulan suci Ramadan. Salah satu keistimewaan di bulan suci Ramadan, bisa kita menjaga hawa nafsu kita, bisa kita menjaga perkataan kita, penglihatan kita dengan perbuatan-perbuatan buruk. Inilah keistimewaan di bulan suci Ramadan. Karena ketika kita berjumpa di bulan suci Ramadan, pasti kita mengharapkan dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam hadis menjelaskan, man qama shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bisa halak mendirikan salat dan melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni segala dosa-dosanya, maupun dosa kecil maupun dosa yang sudah besar. Allah ampuni dosanya, dosa yang sudah terlalu.
ada keistimewaan di bulan suci Ramadan. Maka kita beruntung, Mas Allah berikan kesempatan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan kita bisa lagi berjumpa supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan Allah berikan kepada kita kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi menjelaskan tentang keistimewaan di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu Allah memberikan kepada kita kelebihan, yaitu menjauh segala hawa nafsu, seperti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang tidak baik seperti mencuri dan mengucapkan kalimat-kalimat bohong kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada kelebihan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sore hari ini bisa kita memberikan kesabaran dan keistimewaan dalam mengamalkan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah memberikan kepada kita kesehatan sehingga Allah terima amal ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang ketiga, yaitu melaksanakan puasa. Akan tetapi barang siapa tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan, masih bisa lagi diganti ataupun diqada. Akan tetapi ketika kita meninggalkan sholat, yaitu salah satu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun meminta pahala ataupun meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah salah satu meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat. Karena sholat adalah salah satu tiang agama. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan, as-salatu imanuddin, sholat itu adalah tiang agama. Jika kita tinggalkan sholat, maka semua tiang akan roboh, yaitu agama kita akan roboh, tidak berdiri. Tapi akan tetapi jika kita meninggalkan puasa kita, tidak sanggup, itu tentu agama kita roboh, masih berdiri. Akan tetapi kalau kita tinggalkan sholat, salah satu yang agama kita, maka tidak ada lagi gunanya hidup di atas dunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari tausiah ini bisa kita amalkan dan bisa kita khususnya bisa kita mengamalkan kepada seluruh alam dan bisa khususnya kita pribadi masing-masing. Cukup sekian tausiah kita di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kataku yang salah, saya mohon maaf dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mau tutupi tausiah kalau doa berpantun tulang. Mantap. Ada bayang tongkat na udah itu dekat tinggi. Kau tahu tausiah anak aku pada kita. Mari itu lagi mana? Saya tahu mari kita tulang. Jadi obat itu bima. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.